Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang pastinya selalu membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas ya trading plan lanjutan dari saham BBKP ya. Jadi tadi saya sekali lewat nengok di kolom komentar ngelihat ada yang minta dibahas untuk kelanjutan trading plan dari saham BBKP ya. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Kita bahas singkat untuk saham BBKP karena juga di kolom di video terkait analisa IHSG ada juga yang minta membahas BBKP ya. Jadi memang ya BBKP juga sama seperti BRIS, sama seperti Antam adalah saham-saham yang kepemilikan oleh investor retailnya itu sangat besar gitu ya. Atau kalau saya biasa bilang saham sejuta umat ya. Jadi memang pergerakan harga saham ini sangat mempengaruhi investor retail. Oke, jadi video terakhir terkait saham BBKP itu saya posting tanggal 27 Januari ya. Jadi posisinya kurang lebih di sini ya. Lalu setelah itu sahamnya 2 kali ARB ya teman-teman, dan terakhir hari Jumat kemarin itu ditutup di harga 460 ya. Jadi ARB lagi minus 6,88%. Jadi bagaimana untuk trading plan lanjutan saham BBKP ini? Jadi ini khusus untuk teman-teman yang masih mau hold ya. Jadi kecuali kalau teman-teman udah mutusin untuk cut loss ya udah nggak apa-apa gitu, karena kita juga udah kasih support yang cukup kuat ya di area 494, itu pun dijebol pada hari Jumat kemarin. Jadi yang kalau memang memutuskan untuk cut loss ya udah nggak apa-apa. Nah, untuk teman-teman yang masih mau hold ya dan punya rencana untuk average down, maka kita akan bahas ya teman-temannya untuk trading plan lanjutan dari saham BBKP ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, BBKP ini untuk jangka kita lihat di sini ya, ada strong downtrend ya. Jadi ini kuat sekali penurunannya karena dari garis downtrend line yang kita buat sebelumnya ya. Jadi ini semua adalah coret-coretan yang kita buat pada analisa tanggal 27 ya, dan sampai saat ini sih masih on track ya, masih di dalam garis atau level support yang sudah kita buat sebelumnya, meskipun untuk support 1 sudah dijebol ya di level 494, dan saat ini memang kalau downtrend itu diteruskan maka harusnya support kedua BBKP ini akan ada di area sekitar 460-an gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita masih menunggu memang mudah-mudahan BBKP ini ada pantulan ya, karena ini downtrendnya belum terpatahkan sejak 14 Januari kemarin. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih mau hold dan punya rencana untuk average down, bagaimana trading plan-nya? Apakah sekarang itu saat yang tepat untuk average down ya? Jadi kalau menurut saya teman-teman, kita wait and see dulu ya. Karena secara teknikal harusnya setelah 494 jebol ya, maka BBKP harus menuju ke support berikutnya di area 404 ya. Jadi kalau mau saya detailkan lagi ya, support selanjutnya dari BBKP itu, kok gini, sorry ya, bentar. Nah, support selanjutnya dari BBKP itu BBKP ya. Support selanjutnya dari BBKP itu harusnya ada di area mulai 368 ya, 368 hingga 400 ya. Jadi ini adalah area support untuk BBKP selanjutnya ya. Kotak sorry. Kok gitu dia? Oke ya. Nah, ini dia ya. Merah. Oke ya. Jadi kotak merah ini adalah area support BBKP berikutnya, karena di sini ada area demand kecil ya. Singkat memang walaupun cuma sekitar 3 harian, teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih mau average down untuk saham BBKP ya, kita wait and see dulu ya, kita tunggu candlenya sampai ke area 368 sampai 396 ya. 402 ya. Nah, setelah nanti candlenya nyampe di sini, maka kita bisa perhatikan pergerakan saham ini, apakah dia jebol lagi atau dia nanti mantul ya ke retrace gitu.
Karena ini mudah-mudahan adalah area support yang cukup kuat ya dari saham BBKP gitu teman-teman ya. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman ternyata nanti sampai area sini candlenya mantul, nah di situ teman-teman baru bisa average down ya, tergantung dengan kekuatan cash masing-masing. Tapi memang kalau yang saya sarankan untuk yang cashnya masih kuat, average downnya adalah senilai yang sama dengan lot yang teman-teman punya sebelumnya ya. Jadi misal nih teman-teman punya 10 lot, contoh ya, 10 lot di harga misal nih saya ambil contoh kan di sini nih kemarin banyak nyangkut nih di harga 600 lah, contoh misal di harga 600 10 lot ya. Nanti di area 400 ya teman-teman juga average down sebanyak 10 lot ya. Harapannya apa? Harapannya nanti average teman-teman itu akan berada di area 500 ya gitu di sini nanti, sehingga ketika nanti saham BBKP ini mantul ya, retrace ke atas, harga saham itu ya cepat nyampe ke harga average teman-teman di 500 gitu ya. Jadi makanya memang untuk trading plan selanjutnya itu kita harus lihat dulu ya, kita cari di bottomnya banget ya, di support kuatnya banget ya, which is itu area 370 sampai 400 ya, plus minus ya 370 400 ya. Di area situ baru kita average down dengan lot yang sama dengan saham yang kita miliki sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Atau kita bisa pakai trading plan yang kedua. Itu tadi trading plan yang pertama kita wait and see, trading plan yang kedua kita pelan-pelan cicil buy on weakness, sell on strength ya. Selalu cicil seperti itu setiap hari ya. Seperti saya contohnya kemarin gitu juga ya. Jadi di tanggal 28 kemarin ya teman-teman, saya beli BBKP itu di harga ARB. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, saya mungkin bisa ubah dulu lah candle 5 menit ya. Saya beli di harga ARB, saya jual di mana? Di 510 kalau nggak salah kemarin. Ya, jadi kita cari dulu bentar, tanggal 27, tanggal 28 berarti. Nah, di sini kemarin ya teman-teman di tanggal 28 Januari ini kan kita kalau teman-teman lihat di sini di candle ini itu kan dia low-nya itu di harga ARB nih ya. Di harga ARB 494 tapi high-nya itu di 510 ya. Jadi di momen ini ya, di 5 menit ini ya kemarin saya beli di harga ARB 494 ya, dengan jumlah lot yang saya miliki sebelumnya sama gitu ya. Nah, nanti ketika dia naik ke harga high-nya itu kan di 510. Nah, di situ saya jual gitu. Jadi paling enggak saya udah ngurangin loss gitu ya. Saya udah ngurangin loss. Berapa banyak yang saya jual? Yang saya jual adalah jumlah lot yang saya beli gitu. Jadi contoh saya punya 10 lot ya. Lalu saya beli lagi 10 lot di 494. Jadi kan saya punya 20 lot gitu. Nah, ketika harga naik ke 510, itu saya jual 10 lot yang saya beli tadi gitu loh. Jadi saya di situ udah cuan gitu ya. Jadi copet sebentar aja, jadi minimal ngurangin loss gitu teman-teman ya. Nah, yang mau pakai strategi seperti itu juga boleh ya. Atau yang misalnya nggak mau pakai strategi kayak gitu ya, mau pakai strategi yang pertama aja ya bisa juga, nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi tidak ada strategi yang salah selama teman-teman disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya kalau dia udah sampai ke sini ya, berapa area TP-nya gitu ya. Jadi tergantung balik lagi ke area average teman-teman. Jadi kalau saya tadi mencontohkan, kalau misalnya yang nyangkut di sekitar 600-an ya, ketika teman-teman average di area 400-an dengan jumlah lot yang sama, maka teman-teman akan punya harga rata-rata di 500-an ya, di 500 bahkan ya di sini. Nah, harga rata-rata teman-teman itu udah sangat rendah sekali menurut saya gitu ya. Udah sangat rendah gitu, karena harga rata-rata bandar pun kemarin saya sampaikan itu di 600-an ya. Jadi posisi bandar pun saat ini juga sedang nyangkut gitu ya, dan nyangkut di harga atas dengan jumlah yang nggak main-main. Nanti kita lihat ya dari sisi bandarmologinya ya teman-teman. Oke, nah
Untuk TP pertama jelas ini support ya, support sebelumnya bisa menjadi TP ya, di 492, sorry 494 ya, di 494 ya. Lalu kalau dia breakout, kita bisa menarget area 550 hingga 568 ya. Jadi 550-an lah. Jadi kalau teman-teman tadi punya, misal nih ya, saya simulasi contoh teman-teman punya average di harga 500, teman-teman ke area ke 550 aja teman-teman udah cuan 9% ya, 9 hingga 13%. Itu kan lumayan tuh ya, lumayan tuh. Itu bisa saya katakan untuk yang swing pendek atau swing jangka menengah main 1 bulanan, itu bisa udah cuan yang cukup besar gitu ya. Nah, kalau breakout maka teman-teman bisa nargetin harga modal bandar ya di 600-an gitu ya. Di 600-an berarti kalau tadi kita asumsi harga rata-rata teman-teman tadi 500, maka teman-teman punya potensi profit itu sekitar maksimal 23%. Itu sangat luar biasa lah ya, 20 sampai 23%, luar biasa kalau menurut saya teman-teman ya. Oke. Itu buat teman-teman yang mau swing. Ini kan kita cerita trading lah, namanya trading kan swing, swing jangka pendek menengah 1 sampai 2 bulan gitu ya. Tapi buat teman-teman yang memang benar-benar mau invest ya, bisa keep ya, bisa keep karena memang BBKP ini dia untuk jangka panjang sih sampai akhir 2021 sangat menarik sih kalau menurut saya. Udah sering saya sampaikan di video yang membahas BBKP sebelumnya, bahwasanya untuk trading jangka menengah ya, sorry jangka panjang ya, paling nggak teman-teman keep sampai akhir 2021 ini BBKP sangat menarik karena dia paling nggak bisa nyampe ke 1000 ya gitu. Lalu bagaimana dari sisi bandarmologinya ya, kita mungkin review sedikit aja lah dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, tadi saya sampaikan bahwasannya, oke ya, tadi saya sampaikan bahwasannya bandar BBKP ini juga nyangkut ya. Jadi nyangkutnya di mana? Nyangkutnya di, bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi ya, dia nyangkutnya lumayan tinggi tuh, bukan hanya 600 tapi 640-an ke atas gitu ya. Ini bisa dilihat nih CC YPAT. Nah, kalau YP ini mungkin gabung juga sama retail ya. Begitupun dengan CC mungkin gabung retail. Tapi kalau AT ya, ATSQ ini kemungkinan ada bandar di sini ya teman-teman ya. Nah, spesial untuk CC di sini pun ada bandar dan bandarnya bandar asing ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini ya. CC asing ya, itu ada keep saham BBKP di harga average-nya itu 605. Nah, tadi saya sampaikan di 600-an kan, sebanyak 51 M ya. Jadi 922.000 lot. Itu angka yang sangat banyak sekali ya. Nah, itu untuk periode akumnya sendiri teman-temannya. Sementara kalau kita lihat di perdagangan terakhir kemarin, CCYPAT itu ini foreign ya. CCYPAT itu belum ngapa-ngapain ya, bandarnya nggak ngapa-ngapain itu. Ini justru ada distribusi dari ZP YBKK ya. Oke, nah itu bandarnya sendiri malah mereka masih lanjut akum ya. Ntar cicinya harus kita lihat dulu foreign ya. Apakah cici foreign kah? Oh iya. Oh, luar biasa ya. Cici foreign masih lanjut akum nih ya teman-teman ya. Jadi dia pun nyangkut di atas, dia pelan-pelan average down untuk saham BBKP ini ya. Dia pelan-pelan average down. Di sini kita lihat tadi CC net buy-nya 600-an juta, tetapi ketika kita fokus ke foreign ya, ke asing ini ada net buy 2M di harga 479 gitu ya. Jadi CC pun punya barang di harga 479 ya, di sekitar sinilah ya, asing. Jadi bandar juga posisinya saat ini sama-sama nyangkut ya, dan bandar pun masih terus akumulasi ya, entah akumulasi entah average down. Kita nggak tahu kekuatan cash dari bandar itu sampai seberapa jauh ya. Yang jelas kalau bandar mudah-mudahan kita harapkan kekuatan dananya besar sehingga dia setelah average down dia punya dana untuk ngangkat saham ini lagi ya. Jadi sangat menarik sih. Memang kalau secara teknikal saya sampaikan sebelumnya BBKP ini sangat jelek, tapi secara bandarmologi ini sangat menarik ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin nggak masuk tapi setelah nonton video ini jadi pengen masuk. Nah, ini sangat menarik lah teman-temannya karena posisi bandar pun nyangkut gitu ya, dan di samping nyangkut bandarnya pun tetap
pelan-pelan dia average down sambil akumulasi gitu ya. Oke, untuk itu tadi sih kayaknya ya teman-teman untuk update dari trading plan saham BBKP. Mudah-mudahan membantu teman-teman sekalian. Subscribe channel ini teman-teman supaya teman-teman tetap mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.